Abu Amr al-Jahiz, seorang cendekiawan muslim abad ketiga Hijriah, pernah mengatakan pada pembukaan bukunya Al-Bukhala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Al-Quran Surah An-Najm ayat 43 dan 44. Demikianlah Allah telah meletakkan tertawa sejajar dengan hidup dan meletakkan tangis sejajar dengan mati. Sedangkan Allah tidak akan menyandangkan sesuatu yang buruk kepada dirinya dan tidak pula menganugerahkan keburukan kepada makhluknya. Itulah keutamaan tawa. Maka orang-orang Arab biasa menamakan anak-anak mereka dengan Dohak, artinya orang yang suka tertawa, atau Basam, artinya orang yang selalu tersenyum, dan lainnya. Nabi SAW sendiri pernah tertawa dan bercanda. Demikian pula orang-orang soleh generasi terbaik umat ini. Menjadi seorang muslim tidak berarti harus menunjukkan keseriusan dengan raut muka serius. Tidak harus terus-menerus cemberut dan murung, tapi hendaknya selalu tersenyum berseri. Tawa adalah potensi fitrah manusia. Senyum merupakan kunci yang memberikan hasil pasti. Bisa menjadi obat yang pengaruhnya sangat kuat, mampu mendekatkan yang jauh, meredam orang yang sedang marah, memasukkan seorang ke dalam hati sahabatnya. Dan lewat senyum, seorang istri juga mampu masuk ke dalam relung hati suaminya. Merupakan karunia yang sangat besar bila seseorang memiliki wajah yang terus tersenyum, tidak kenal sedih, cemas, dan duka. Selalu tersenyum dalam situasi apapun karena ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tersenyum selalu berada dalam kenyamanan psikologis, sehingga dia lebih mampu untuk berpikir dan memilih kata-kata yang cocok untuk bergaul dengan orang lain. Para ahli bahasa Arab mendefinisikan senyum dengan awal tawa, sedangkan tawa adalah mengembangnya raut muka sehingga terlihat giginya karena gembira. Jika disertai suara yang bisa didengar dari kejauhan, maka disebut kohkoha atau tawa terbahak. Jika tidak, maka disebut tawa saja. Dan jika tanpa suara, maka disebut senyum. Senyum yang merupakan awal tawa, yaitu terbukanya mulut tanpa mengeluarkan bunyi. Sehingga bisa dikatakan, senyum adalah tawa dalam kadar paling minim dan merupakan jenis tawa yang paling bagus. Biasanya hal ini untuk mengungkapkan kegembiraan, paling dekat ke hati dan bibir, serta menyenangkan orang lain. Oleh karenanya, Rasul Muhammad SAW menyebutnya setara dengan sedekah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Beliau juga menganggap menemui orang lain dengan wajah berseri atau dengan tersenyum sebagai perbuatan baik. Jangan sekali-kali meremehkan sesuatu pun dari perbuatan baik. Hingga bila kamu menemui saudaramu pun harus dengan wajah berseri. Wajah tersenyum adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Orang yang wajahnya berseri akan memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak bisa dipancarkan oleh orang yang wajahnya cemberut karena tekanan rasa sakit dan kesedihan. Adapun tawa terbahak atau yang dalam bahasa Arab disebut kohkoha adalah jenis tawa yang terdengar dari kejauhan. Jenis tawa ini tidak pernah dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kesaksian Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak hingga aku melihat anak lidahnya. Kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tersenyum.
Beliau selalu bersikap anggun dan tenang, sebagaimana digambarkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia bertutur, Nabi SAW banyak diam, sedikit tertawa. Ibnu Hajar, seorang ulama pakar hadis abad ke-9 Hijriah, usai memaparkan sejumlah hadis tentang senyum dan tawa, menyimpulkan, yang tampak dari keseluruhan hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam segala kondisi lebih banyak tersenyum dan terkadang tertawa. Oleh karena itulah banyak tertawa atau tertawa secara berlebihan tidaklah baik, karena bisa menghilangkan kesopanan. Jika dilihat dari motifnya, tawa manusia banyak macamnya. Ada yang disebabkan oleh rasa takjub, seperti tawa yang dilakukan oleh Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu melihat para malaikat utusan Allah singgah di rumahnya dan tidak mau menyentuh makanan yang mereka hidangkan. Ada pula tertawa yang disebabkan oleh rasa gembira, misalnya tawa yang dilakukan orang mukmin saat melihat kesenangan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Al-Quran Surah Abasa ayat 39. Namun terkadang tertawa juga bisa terjadi karena tujuan menghina dan mencaci. Misalnya seperti yang dituturkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29. Ini terjadi di dunia, seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang menertawakan kelemahan kaum mukminin pada masa-masa awal dakwah Islam sebelum mereka memiliki negara. Tawa juga ada yang terjadi karena marah. Sepintas lalu ini tampak aneh, tetapi dalam keadaan tertentu amarah bisa menimbulkan tawa, terutama saat amarah memuncak. Adapun sebabnya bisa jadi perasaan orang yang sedang marah bahwa dia berhasil menguasai musuhnya hingga berada di dalam genggamannya. Dan bisa jadi juga karena orang yang sedang marah mampu menguasai diri dan tidak memperturutkan amarahnya. Selain itu masih ada jenis lain dari tawa, seperti tawa penyambutan, tawa kemenangan, tawa hiburan, dan tawa histeris dan gila. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, tertawa amat dianjurkan dan disunnahkan. Misalnya, tertawa saat bercanda ria antara suami dan istri. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu baru menikah, wahai Jabir?" Jabir menjawab, "Benar." Rasulullah bertanya, "Perawan atau janda?" Jabir menjawab, "Janda." Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa tidak perawan, hingga kalian berdua bisa saling bermesraan dan bercanda tawa?" Tersenyum juga dianjurkan saat menemui orang lain dengan tujuan untuk memberikan rasa gembira kepada mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW setiap kali melihatku sejak aku masuk Islam selalu tersenyum di wajahku. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah." Dalam hadis banyak sekali keterangan mengenai tawa dan senyum Nabi SAW. Di antaranya hadis yang dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasannya Umar radhiyallahu anhu pernah meminta izin untuk menemui Rasul di rumahnya. Sementara beliau sedang menerima tamu sekelompok wanita dari kaum Quraisy yang bertanya kepada beliau dengan suara keras, lebih keras daripada suara beliau. Begitu Umar meminta izin masuk, para wanita itu langsung sembunyi di balik kelambu. Selanjutnya Nabi mengizinkannya, lalu Umar bin Khattab pun masuk. Nabi SAW lalu tertawa. Umar bin Khattab heran lalu berkata, "Semoga Allah membuat gigimu tertawa, wahai Rasulullah,
demi ayah dan ibuku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, aku heran melihat para wanita yang tadi ada di hadapanku. Begitu mendengar suaramu, mereka langsung sembunyi di balik lampu. Mendengar itu, Umar berkata, engkau lebih layak untuk mereka segani, wahai Rasulullah. Umar lalu mengarahkan kata-katanya kepada para wanita itu. Hai musuh-musuh dirinya sendiri, apakah kalian segan kepadaku dan tidak segan kepada Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berkata, apa yang kamu katakan itu, wahai putra Al-Khattab? Demi yang jiwaku di tangannya, jika setan berpapasan denganmu di sebuah jalan, maka dia pasti mengambil jalan lain yang bukan jalanmu.